Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jordi Turnando dengan NIM B53219066 ingin pada kali ini untuk mata kuliah terapi ekspresif, pembahasan yang saya ambil mengenai teori painting terapi. Dalam pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu pengertian painting terapi, tujuan art terapi, pengertian art terapi dan langkah-langkah terapi, setelahnya problematika dan kesimpulan. Langsung saja, pengertian dari art terapi. Art terapi merupakan sebuah proses psikoterapi yang menggunakan seni sebagai media ekspresi. Art terapi menggunakan media seni untuk mengeksplorasikan perasaan, mendamaikan konflik emosional, menumbuhkan kesadaran diri, mengelola perilaku dan mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan orientasi realitas, serta mengurangi kecemasan dan meningkatkan harga diri. Untuk latar belakang, art terapi menggunakan media seni untuk mengeksplorasikan perasaan, mendamaikan konflik emosional. Penggunaan dan pencampuran warna cat dalam permukaan atau media lukis akan membuat efek yang menyenangkan saat individu melukis dengan membasahi kertas ataupun kanvas pertama kali. Art terapi sebagai bagian dari seni mampu berfokus pada aktualisasi diri, definisi diri, kesadaran diri, kompensasi diri, dan peningkatan harga diri. Terapi melukis sebagai bagian dari art terapi memiliki karakteristik yakni sebagai cara alami untuk berkomunikasi, yaitu melihat pikiran dan perasaan subjek. Di samping itu, terapi melukis mampu membuka pemikiran dalam bentuk visual melalui eksternalisasi ide dan stimulus pikiran dan perasaan. Seni lukis adalah seni yang mengekspresiasikan pengalaman artistik seorang seniman melalui bidang dua dimensi. Berdasarkan media bahan dan tekniknya, seni lukis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti seni lukis cat minyak, lukisan air, watercolor, lukisan pastel, oil pastel, lukisan arang, conte, lukisan al fresco, lukisan al seco, dan lukisan temperer. Adapun tujuan art terapi ataupun teori lukis dalam suatu proses terapi mungkin melibatkan ahli art terapi dengan mendorong klien untuk berbagi dan mengeksplorasikan kesulitan emosional melalui penciptaan gambar dan diskusi. Sedangkan di sisi lain, klien bisa diarahkan untuk memegang krayon dan membuat tanda. Hal ini dianggap mengembangkan cara-cara baru untuk memberikan bentuk perasaan sebelumnya yang tidak dapat diekspresikan dari klien. Tujuan terapi juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan khusus individu dan dengan terapis yang menangani kasusnya. Terus kemudian ini juga kemudian mungkin akan mengubah perkembangan hubungan terapeutik dalam suatu proses terapi. Mungkin melibatkan ahli terapi dengan mendorong klien untuk berbagi dan mengeksplorasikan kesulitan emosionalnya melalui penciptaan gambar dan diskusi. Pembahasan selanjutnya yakni manfaat art terapi. Yang pertama, menghilangkan stres. Yang kedua, emosi lebih positif. Yang ketiga, melepaskan emosi yang tersembunyi. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan emosional. Yang kelima, meningkatkan memori dan kreativitas. Beberapa manfaat kita dalam pembahasan ini saya merujuk kepada AATA antara lain yaitu art terapi bisa dianggap efektif dalam memberikan pengobatan yang efektif untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikologis, perkembangan kesehatan, pendidikan sampai pada gangguan sosial. Selanjutnya, individual juga bisa menggunakan manfaat terapi ini, diantaranya pada terapi ini mereka yang mengalami gejala trauma akibat pertempuran, penyalahgunaan obat, dan bencana alam. Selanjutnya, penyandang autis, demensia, depresi, dan gangguan lainnya. Dan juga terapi ini juga membantu orang menyelesaikan konflik, meningkatkan keterampilan interpersonal, mengelola perilaku yang bermasalah, mengurangi stres.
dan juga setelahnya mencapai wawasan pribadi serta memberikan kesempatan untuk menikmati kesenangan hidup dari pembuatan seni yang ia lakukan. Adapun langkah-langkah art terapi. Yang pertama, persiapan. Preparation tahap eksplorasi masalah. Yang kedua, pengeraman. Yang dimaksud adalah di bawah sadar atau pra sadar. Ini data-data, informasi dan pengalaman yang tersimpan saling terkait, terformulasikan menuju suatu pemecahan. Yang ketiga, munculnya ilham. Tahap di mana ide dan solusi muncul tiba-tiba dan mulai menampakkan kejelasan. Yang keempat, pengujian. Verification. Tahap pengujian dan penyempurnaan ide. Dalam tahap ini, pikiran sadar dan logis mengambil alih dan bekerja secara sadar dengan memasukkan ide dari proses tak sadar sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai problematika. Dalam mengekspresikan perasaan ke dalam lukisan, yakni 1. Tahap menemukan ide dan gagasan. Sebelum melukis subjek, peneliti mempunyai ide atau gagasan, dan gagasan tersebut terinspirasi dari permasalahan kehidupan dan keluarga yang tidak harmonis dari klien itu sendiri. Yang kedua, tahap perwujudan atau penciptaan karya. Tahap perwujudan adalah memindahkan sebuah ide atau gagasan di atas kanvas dan menemukan semua permasalahan ketidakharmonisan keluarga dan yang berdampak pada kondisi psikis remaja ke dalam lukisan. Pembahasan selanjutnya yakni kesimpulan. Art terapi telah banyak digunakan dalam berbagai kasus media, baik pada anak maupun dewasa. Tujuan art terapi bukan untuk menghasilkan bentuk-bentuk artistik, tetapi tidak menekankan kebebasan untuk berkomunikasi melalui bentuk-bentuk artistik. Modalitas art terapi antara lain yaitu menggambar, melukis, menempel, serta membuat bentuk dengan menggunakan plastisin. Modalitas yang paling sering digunakan untuk setting medis adalah menggambar. Melalui kreativitas, seni pasien dapat melepaskan emosi, mengekspresikan diri melalui cara-cara nonverbal dan membangun komunikasi terhadap antar sesama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.